Apakah kalian tahu apa itu hewan marsupial? Hewan marsupial adalah kelompok mamalia yang memiliki ciri khas kantung perut atau marsupium. Di dalam kantung perut inilah bayi-bayi hewan marsupial tumbuh dan berkembang. Contoh hewan marsupial yang terkenal adalah kanguru, koala, dan wombat. Hewan-hewan ini dapat kita jumpai di benua Australia. Selain hewan-hewan yang disebutkan tadi, masih banyak hewan berkantung lain yang pernah menghuni Australia. Pada episode kali ini, kita akan membahas hewan berkantung yang menjadi predator puncak di Australia di era Pleistosen. Hewan ini bernama Thylacoleo cornifex atau biasa disebut dengan singa marsupial. Selama masa jayanya, singa ini memburu segala macam megafauna yang ada di Australia. Jika kalian penasaran seberapa brutal dan ganasnya singa berkantung ini dalam memburu mangsa, maka simak terus video ini hanya di Jelajah Alam. Ini adalah foto Thomas Mitchell. Beliau adalah seorang penjelajah yang berasal dari Skotlandia. Ia memainkan peran penting dalam eksplorasi dan pemetaan Australia pada abad ke-19. Beberapa orang percaya bahwa fosil Thylacoleo pertama kali ditemukan oleh Sir Thomas pada tahun 1830-an. Namun, fosil Thylacoleo baru dideskripsikan pada tahun 1859 oleh seorang ahli biologi dan paleontologi Inggris yang bernama Sir Richard Owen. Owen mendasarkan deskripsinya pada beberapa fragmen fosil yang ditemukan, terutama dari bagian tengkorak dan bagian rahang. Selain mendeskripsikan, Sir Owen juga memberi nama hewan ini Thylacoleo, yang berarti singa berkantung. Nama ini muncul mungkin karena hewan ini memiliki kantung dan bentuknya menyerupai singa. Makanya, Sir Owen menamainya singa berkantung. Jika kita lihat bentuk hewan ini memang mirip dengan singa, namun dengan kepala koala. Jadi, apakah hewan ini benar-benar dari keluarga singa? Tentu saja, Thylacoleo bukanlah kerabat singa sejati. Meskipun disebut singa berkantung, Thylacoleo lebih berkerabat dekat dengan koala. Thylacoleo dan singa sejati tidak memiliki kekerabatan dekat secara evolusioner, tetapi mereka menunjukkan contoh konvergensi evolusi, di mana spesies yang tidak berkerabat secara dekat mengembangkan ciri serupa karena mengisi peran ekologis yang sama. Sekarang, kita jadi tahu ternyata Thylacoleo bukanlah singa sejati. Mereka hanya memiliki ciri yang serupa dengan singa. Bahkan, para ahli paleontologi percaya ukuran dari Thylacoleo seukuran singa betina. Selain ukuran, ada banyak ciri kucing yang terdapat pada Thylacoleo, seperti cakar yang bisa ditarik, tengkorak pendek yang memungkinkannya memiliki otot menggigit yang lebih kuat di rahangnya, dan kemampuan memanjat pohon. Coba kalian perhatikan bentuk cakar Thylacoleo. Thylacoleo memiliki ibu jari yang agak berlawanan dan sangat besar dibanding dengan cakar lainnya. Ibu jari ini berguna untuk menangkap dan merobek perut mangsanya. Thylacoleo juga memiliki ekor yang unik. Ekor ini mirip dengan ekor kanguru yang terdiri dari tulang-tulang kuat yang disebut dengan chevron, yang berguna untuk menopang hewan ini ketika berdiri dengan kaki belakangnya. Untuk struktur gigi dari Thylacoleo, hewan ini hanya memiliki dua jenis gigi, yaitu gigi seri besar dan gigi premolar. Gigi seri Thylacoleo berbentuk seperti pisau atau bilah. Gigi ini menempati rahang atas dan bawah yang digunakan untuk mengiris dengan efisiensi yang tinggi. Sementara untuk gigi premolar ada di setiap sisi rahang yang berkembang menjadi bilah yang sangat besar yang berguna untuk menahan dan merobek kulit keras mangsanya. Dengan adanya struktur tersebut membuat Thylacoleo menjadi salah satu predator puncak di ekosistem Australia. Meskipun Thylacoleo mempunyai berbagai perlengkapan berburu yang menakutkan, mereka mempunyai sebuah kekurangan, yaitu kecepatan lari mereka. Melihat desain tubuh Thylacoleo, para peneliti beranggapan mereka bukan pelari yang baik. Maka dari itu, untuk menutupi kekurangannya, para singa berkantung ini mengandalkan strategi menyergap mangsa. Mungkin dengan cara menjatuhkan diri dari pohon atau menyergap dari semak-semak.
Itulah sebabnya Thylacoleo memiliki garis-garis atau bintik di tubuhnya agar bisa berkamuflase di pepohonan. Thylacoleo adalah predator yang mengesankan. Mereka sering berburu mangsa yang lebih besar dari ukuran tubuh mereka. Mangsa yang paling disukai Thylacoleo adalah Diprotodon yang telah punah. Diprotodon adalah marsupia terbesar yang pernah hidup. Ukuran tubuhnya hampir seukuran dengan kuda Nil. Meskipun Diprotodon memiliki tubuh yang besar, mereka tetap bisa ditaklukkan oleh Thylacoleo. Selain Diprotodon, ada hewan lain yang disukai Thylacoleo seperti Polocertes dan kanguru purba yang super besar. Sepertinya, Thylacoleo tidak terlalu mahir untuk memburu makhluk kecil sehingga mereka mengkhususkan diri berburu binatang besar. Beberapa ahli juga menduga kalau Thylacoleo terkadang juga memakan bangkai. Thylacoleo menguasai sebagian besar daerah Australia sekitar 1,6 juta hingga 1000 tahun yang lalu. Hewan ini sering berkeliaran di hutan, semak belukar, dan semi gurun yang memiliki perairan. Meskipun Thylacoleo menguasai puncak rantai makanan, tetap saja mereka memiliki pesaing yang menakutkan. Pesaing pertama adalah Kuincana, seekor buaya yang panjangnya hampir 20 kaki. Kuincana sangat berbeda dengan buaya modern. Kuincana sepenuhnya hidup di daratan. Mereka mengandalkan kaki mereka yang panjang untuk mengejar mangsa dan gigitan mereka yang sangat kuat. Kemudian yang kedua adalah Megalania yang berkerabat dekat dengan Komodo, dan yang terakhir tentu saja adalah manusia yang tiba di Australia 60.000 tahun yang lalu. Meskipun singa berkantung dan manusia tidak berinteraksi secara langsung, namun segala aktivitas manusia dari pertanian dan perburuan mengurangi sumber makanan dan habitat dari singa berkantung. Hingga pada akhirnya, singa berkantung punah sekitar 30.000 tahun yang lalu. Ada dua faktor besar yang menyebabkan kepunahan singa berkantung. Yang pertama adalah perubahan iklim yang terjadi di Australia. Pada masa Pleistosen akhir, Australia mengalami perubahan iklim yang sangat signifikan dengan iklim yang menjadi lebih kering dan tidak menentu. Pergeseran ini mempengaruhi ekosistem dan habitat, mengurangi ketersediaan air dan vegetasi yang menjadikan hewan herbivora besar kekurangan air dan makanan, hingga akhirnya hewan-hewan besar ini punah. Kemudian, yang kedua adalah kehadiran manusia. Sejak kedatangan manusia ke dataran Australia, manusia banyak memburu berbagai macam hewan megafauna. Selain itu, manusia juga banyak melakukan pembakaran hutan, sehingga habitat alami Thylacoleo semakin menipis. Dengan adanya penurunan sumber makanan dan kekurangan habitat, tentu saja Thylacoleo tidak dapat bertahan di alam. Mereka harus pasrah dan punah pada akhirnya. Seperti itulah kisah perjalanan Thylacoleo, si singa berkantung dari Australia. Meskipun Thylacoleo adalah hewan yang perkasa, mereka tidak berdaya jika melawan kehendak alam. Itu saja pembahasan kita pada episode kali ini. Sekian dan sampai jumpa lagi.